wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat karunia pemberiannya telah mengantarkan kita dalam kebersamaan kita, seperti sama-sama kita rasakan dan kita saksikan bersama. Menjadi hajat daripada ahli bait terlaksananya akad nikah dari kedua anak-anak kita ini telah sama-sama kita lihat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Tentunya harapan kita kemudahan yang seperti itu tidak hanya di dalam pelaksanaan akad nikahnya, tapi diberikan dan senantiasa mereka dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam meniti kehidupan rumah tangga mereka, untuk mengejar cita-citanya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tentunya ke depan. Kemudian daripada itu salawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya senantiasa menjadi harapan dan dambaan kita bersama. Alhamdulillah, akad nikah dari kedua anak kita. Muhammad apa namanya? Muhammad Sahril Huzaifah. Sahril. Nama perempuan siapa? Riwahyuningsi. Sahril. Don buat pun permit don. Kakak ni anak orang, nah burungnya maktuania. Alat patat doang. Sangat alat dia. Tidak, anda tahu apa itu? Sangat batas. Nah, tapi dari sini buatnya. Nah, buru dia maktuania, permit guna orang nah. Betul lah maktua. Buat batas itu abang dia na yan. Narela tinggal di sini ya. Jadi kalau memarah maktua tahun. Oh maktua. Betul mereka? Betul. Ini alumar kamu tong. Jawab dulu. Berarti Jawa sini buan dah. Hampir sama dengan Jawa Epil. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa ay yaj'alallahu fihi khairan katsira. Al-Qur'an. Ila antara lain ayat yang memang ditujukan untuk menata kehidupan rumah tangga. Ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan-pasangan kamu dengan sebaik-baiknya. Jika pada suatu ketika kamu merasakan tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu merasakan tidak enak, tidak setuju dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, dengan cara kerja dia, dan lain-lain sebagainya, asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ataupun membuat sesuatu yang sangat baik, yang lebih baik, yang banyak baiknya untuk kamu. Nah, jadi dikarenakan itu kepada kalian berdua, ketika memang menyaksikan, merasakan, melihat, mendengarkan apa yang bersumber dari pasangan kita itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang menyenangkan, nah jangan terus mengklaim salah, mengklaim bodoh, kurang ajar dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu tadi janjian Allah, asa ayyaja'alallahu fihi khairan katsira. Artinya di dalam sekian banyak af'al dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu banyak hal yang kita tidak tahu apa maknanya, dan kadang-kadang memang diberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak dari ketidaksetujuan kita itu. Nah, apa mungkin pikir si Muhammad, apa mungkin tidak ada yang tidak disenangi? Selama ini aku tidak pernah merasakan yang tidak disenangi. Nah, bisa saja terjadi karena hubungan selama ini walaupun sudah lama,
itu hubungannya itu masih pertemanan. Kan itu masih pertemanan. Artinya kalau pertemanan ketika memang ada rencana mau bertemu itu berjanji dulu. Datang bukan di chatting dia entah macam mana lah ya. Nanti jam 8 malam kita jumpa di sini. Tunggu kau di Tugu Salak. Nah, dia baca ini masih jam 6. Nah, dari jam 6 itu dia sudah berpikir ini sekarang. Baju yang mana yang akan aku pakai, sepatunya yang mana, parfumnya yang mana, limcunya yang warna mana, yang dia senangi. Sehingga semua yang tampil pada saat pertemanan itu memang semua yang kau senangi. Semua yang kau senangi. Karena memang sudah dia rancang. Makanya dikarenakan itu, sudah 4 tahun kami berteman, aku tidak pernah rasakan sesuatu yang kurang senang, sesuatu yang kurang mengenal, sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah, itu karena memang hubungan itu masih pertemanan. Sehingga jika hendak bertemu pun ada waktu untuk merancang, mempersiapkan segala sesuatu yang disenangi oleh temannya ini. Nah, tetapi sekarang kalian bukan lagi berteman, bukan lagi pertemanan ini, pasangan. Apa? Pasangan. Tidak lagi ada janji bertemu. Bertemu kita jam 8, tidak ada lagi. Kalau sudah jadi pasangan, semuanya akan terlihat, semuanya akan terasakan. Satu demi satu. Tabiat asli dari pasanganmu ini akan kau tahu, akan kau rasakan, akan kau lihat, dan akan kau dengarkan. Sehingga dengan demikian, akan mungkinlah, karena memang kita ini bukan pemilik kesempurnaan. Akan mungkinlah terasa kekurangannya, akan mungkinlah terasa kejanggalannya. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat tadi. Maka dikarenakan itu, tentu syarat yang harus kita jalani musyawarah mufakat tentunya. Selalulah musyawarah, selalu mufakat di dalam mencari mana yang terbaik yang kira-kira kita berdua bisa terima dengan rasa senang hati tentunya. Dalam mengenai itu ya. Nah, jadi kemudian daripada itu tadi Amang Pulung tadi yang bilang itu ya. Nah, sudah berpasangan, sudah berubah status. Kalau selama ini anak muda lah pula namanya. Mau pergi jam berapa, mau pulang jam berapa, kadang-kadang pulangnya pagi, ya macam lagi. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Sudah punya tanggung jawab, kita sudah ada istri yang menjadi tanggung jawab kita. Maka dikarenakan itu, nah, tidak hidup ini mau biar di istri. Kalau kita mau pergi, minta izin, dikasih tahu, jangan takut ini ikatan suami takut istri enggak. Dibilang lah mau kemana kita, ada rencana ini agak lama pulangnya, ya dibilang. Sehingga dia tidak akan tersiksa batinnya menunggu kedatangan kita dan lain-lain sebagainya. Nah, sebaliknya juga begitu, Tri. Artinya kau sudah menjadi istri dari suamimu, tentu banyak hal yang memang menjadi kewajiban-kewajiban. Selain daripada kewajibanmu dulu sebagai seorang anak gadis yang muslimah, ada lagi nama ini, ketaatan dan kepatuhan kepada suami. Nah, jadi enggak lagi bisa sembarangan. Kalau suami saja tadi, sudah harus seperti itu. Artinya dia bilang, dia kasih tahu sama istrinya kalau dia mau pergi kemana, kalau ada rencana yang memang mungkin berbeda dengan yang biasanya pulangnya agak lama dan lain-lain sebagainya. Semuanya dia terbuka, semuanya dia sampaikan. Nah, jadi istri lebih-lebih dituntut itu, karena istri itu memang wajib untuk mentaati suaminya, tentu dalam hal-hal
yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ada batasannya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walaupun memang suami itu adalah sosok yang wajib dipatuhi, ditaati, tetapi ketika memang menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak wajib mentaatinya. Nah, kemudian daripada itu pernikahan, akad nikah yang tadi baru sama-sama kita saksikan bersama adalah sebuah perkongsian yang sangat sakral, diikat oleh ijab kabul, disaksikan oleh banyak famili keluarga yang hadir di sini semua. Di luar banyak itu menyaksikan suasana gembira ini, tidak hanya menyaksikan, sesungguhnya itu mereka turut berdoa kiranya akad nikah yang dilaksanakan ini tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada kalian diberikan petunjuk oleh Allah untuk meniti kehidupannya ke depan, mewujudkan cita-cita, mendapatkan rumah tangga yang aman, damai, bahagia sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek tetap dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah. Ada kan kadang-kadang sampainya memang sampai kakek-kakek nenek-nenek, tapi setiap pekan perang. Nah, setiap malam pekan perang, banting pintu, jalan di dapur, piring tidak jalan, pintu dibanting. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu tidak terjadi kalau memang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, itu tidak ada banting piring, banting pintu, banting jendela, terbang piring, terbang tapak dan lain-lain sebagainya. Itu adalah nauzubillah, jangan kiranya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua. Tetapi benar-benarlah meniti kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu kedamaian, kebaikan. Begitu juga mawaddah, cinta antara satu sama lain, rahmah juga kasih dan sayang. Nah, jadi kemudian daripada itu di dalam khutbah nikah tadi, rakaatani minal mutazawwid abdulu min sab'ina rakaatan minal azbi, ada dibaca seperti itu. Rakaatani, 2 rakaat salat sunat. Kalau salat wajib enggak tawar-tawar dah. Kalau salat wajib enggak dibahas. Ini salat sunat. Nah, ini rakaatani minal mutazawwid, 2 rakaat salat sunat dikerjakan yang sudah bersuami beristri. Inilah sesudah akan nikah ini dikerjakan 2 rakaat. Itu abdulu min sab'ina rakaatan minal azmi. Di sisi Allah itu lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat dikerjakan sebelum bersuami, sebelum beristri. Menambah pahalona. Ya, menambah pahalona. Sudah jadi suami ini, nah 2 rakaat salat sunat dia, entah apakah itu ba'diyah maghrib ataupun qabliyah isya, ba'diyah isya, menambah pahalanya menjadi lebih banyak daripada 70 rakaat. Andainya ibadah yang sama dikerjakan sebelum akan nikah. Nah, jadi ini harus membuat kalian berdua menjadi lebih rajin di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang menyuruh untuk meningkatkan ketaatan kita, kesolehan kita sebagai suami, kesolehahannya sebagai istri. Karena mana belum? Nah, merubah status tentu merubah juga pengalaho. Artinya makin rajinlah. Nah, jadi kalau yang wajib tidak ada lagi masalah lah, nggak dibahas-bahas. Karena itu memang itu kewajiban sebagai muslim ya. Di Islam yang memiliki begitu akil balik masalah fardu yang 5 waktu sehari semalam itu tidak bisa ditawar, harus dikerjakan. Kalau enggak benar Islamnya, itu tidak bisa lagi dibahas-bahas. Ini sekarang yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan ini, karena Allah Subhanahu wa taala merasa senang kita laksanakan, anda berdua sudah laksanakan sunnatul Rasul akan nikah ini tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai penambahan pahala dari setiap ibadah yang dilaksanakan. Maka karena itu tentu haruslah benar-benar ditingkatkan kesolehannya, ya. Nah, terakhir perkongsian ini tadi, perkongsian
yang telah terikat melalui ijab kabul akad nikah. Allah Subhanahu wa taala bersabda seperti ini. Ini hadisnya hadis kudusi. Ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa in khanahu kharajtu min bainihima. Saya, kata Allah, saya akan hadir menjadi orang ketiga di antara dua orang yang berkongsi. Kamu tadi sudah akad nikah, sudah terjalin perkongsian secara sakral. Nah, Allah hadir di tengah-tengah kalian, tetapi yang hadir itu bukan Allah, tetapi keberkahannya, bimbingannya, pertolongannya akan ada. Nah, jadi dikarenakan itu satu syarat yang diminta oleh Allah, lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Tidak mengkhianat salah seorang dari keduanya akan kawannya atau kongsinya. Jangan ada pengkhianatan. Makanya kami kembali tadi keterbukaan, ceritakan apa adanya atas dasar musyawarah mufakat, tentunya di antara kalian berdua. Jangan ada lagi pengkhianatan. Artinya pengkhianatan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga ini masing-masing pasangan ini mau dia famili dari pihak dia saja yang mau diuruskan, itu maunya famili dari dia saja yang mau diuruskan. Jadi itu janganlah kiranya itu terjadi, karena sudah diakad nikahkan, artinya panggilan pun sudah berubah, baik itu orang tua dari pihak pasangan kita dan orang tua dari pihak kita sendiri sudah akan diperlakukan dan diperbuat sama sebagai orang tua. Nah, jadi inilah barangkali mungkin yang dapat disampaikan kepada Anda berdua. Mudah-mudahan akan nikah yang baru saja sama-sama kita saksikan benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ananda berdua ke depannya terus dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang diridhoinya untuk mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.